warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Andini Ardianti, Ketua Kelompok dari Kelompok 4 Kelas Indralaya. Jadi seperti yang kita ketahui, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan minat belajar siswa dalam kelas. Peningkatan kualitas pembelajaran di kelas bisa dilakukan dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik, efektif, dan fleksibel pada setiap materi yang akan disampaikan. Media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis pada peserta didik dalam belajar dan dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Jadi, dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 kelas Indralaya mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rancangan media pembelajaran yang akan kami paparkan pada jenjang SMA kelas 12. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan yaitu yang pertama mengenai karakteristik siswa SMA kelas 12 yang akan dijelaskan oleh Mutiara, yang kedua mengenai tujuan pembelajaran akan dijelaskan oleh Elsa, yang ketiga mengenai kurikulum yang akan dijelaskan oleh Elsa, yang keempat mengenai kompetensi, yang kelima mengenai materi akan disampaikan oleh Anissa, yang keenam mengenai media canggih akan disampaikan oleh Melinda dan media sederhana oleh Amira. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik siswa SMA kelas 12, yang mana siswa SMA kelas 12 ini sedang berada pada usia remaja, yakni kisaran usia 16 hingga 18 tahun, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Yang kedua, berfungsinya kegiatan kognitif tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. Kelima, memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapai psikologis remaja. Yang keenam, mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Yang ketujuh, wawasan berpikirnya semakin luas, bisa meliputi agama, keadilan, moral, atau jati dirinya. Kedelapan, sudah memiliki pemikiran yang lebih dewasa sehingga mengaruh pada pembelajaran yang lebih serius. Yang kesembilan, memiliki kemampuan berpikir lebih kritis sehingga untuk materi pembelajaran yang cocok adalah materi yang lebih mendalam. 10. Mudah bosan dan sulit untuk diarahkan karena merasa sudah dewasa, maka media pembelajaran dapat diubah dan lebih aktif. Yang ke-11, memiliki ide-ide kreatif sehingga dapat mengajak siswa untuk lebih condong dalam kegiatan pembelajaran. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Fajira Panangin. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 dan KI2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Bangsa, negara, kawasan regional, maupun kawasan internasional. Kemudian KI3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI4 yaitu mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurikulum ekonomi siswa SMA kelas 12. Mengenai kurikulum yang digunakan oleh siswa kelas 12 SMA, ini adalah kurikulum 13 revisi, di mana kurikulum ini merupakan bentuk perbaikan untuk menghasilkan output berupa 3 kompetensi, yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Sementara itu, dalam konteks sosioekonomis, penerapan kurikulum 2013 ditunjukkan untuk menyiapkan generasi masa depan yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Dalam rangka menyambut ragam implementasi masyarakat ekonomi seperti WTO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Pujawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi peserta didik yang hendak dicapai di SMA Negeri 12 Berau, serta memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Yang pertama yaitu kompetensi peserta didik yang hendak dicapai di SMA Negeri 12 Berau. Pelaksanaan kurikulum 2013 untuk SMA ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA dan MA. Kompetensi inti atau KI SMA atau MA merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulus atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas melalui kompetensi inti, sinkronisasi, historial, dan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dan dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal sebagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Adapun rumusan kompetensi ini menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau K1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua yaitu kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap. Yang ketiga yaitu kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kompetensi inti atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Pemilihan materi di sini dapat memilih materi dasar yaitu untuk 2 media dan 2 materi antara lain. Yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi, dan materi kedua yakni persamaan dasar akuntansi. Hal ini dapat digunakan pada 2 media untuk masing-masing satu submateri. Alasannya karena materi tersebut merupakan dasar dalam pembelajaran ekonomi berdasarkan materi silabus yang telah dibagikan di forum diskusi. Adapun rincian materinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu media sederhana, yang dengan menggunakan akuntansi sebagai sistem informasi yang meliputi sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, pemakaian informasi akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi akuntan. Nah, yang kedua yaitu media canggih dengan menggunakan materi persamaan dasar akuntansi yang meliputi konsep persamaan dasar akuntansi dan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, langsung saja langkah selanjutnya yaitu memilih dan menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Penggunaan media pembelajaran ada 2, yaitu media sederhana dan media canggih. Media sederhana kami menggunakan mind mapping, sedangkan media canggih kami menggunakan Microsoft Excel. Adapun rinciannya yaitu pertama media sederhana. Nama kegiatan yaitu penjelasan menggunakan mind mapping. Untuk siswa yang kami pilih yaitu siswa kelas 12 SMA, khususnya SMA Negeri 12 Berau. Adapun alasan kami menggunakan mind mapping karena poin materi dapat dijelaskan secara lebih rinci dan mudah dipahami. Keunggulan dari mind mapping sendiri yang pertama adalah catatan atas materi menjadi ringkas, jelas, dan padat. Yang kedua, materi menjadi lebih terfokus. Dan yang ketiga yaitu mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu dalam pengkajian materi lebih cepat untuk diingat. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan dari mind mapping itu sendiri. Yang pertama yaitu menyediakan alat dan bahan. Alat dan bahan berupa alat tulis, alat gambar, kertas karton, dan materi itu sendiri. Baik, langkah-langkah pembuatan mind mapping. Pertama yaitu menyediakan pokok materi. Pokok materi ini akan menjadi kajian yang akan digambarkan ke dalam mind mapping. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini berupa alat tulis, alat gambar, kertas karton, dan lain-lain terkait pembuatan mind mapping. Langkah ketiga yaitu menentukan konsep dan membuat pola. Konsep dari mind mapping ditentukan sejak awal dan membentuk pola yang akan dibentuk dalam bentuk mind mapping.
Langkah terakhir yaitu menggambar secara keseluruhan. Setelah terbentuknya pola, maka mind mapping dapat digambar secara keseluruhan sesuai dengan pokok materi yang telah disediakan. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai memilih dan menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Media tinggi. Dalam kelompok kami memilih kegiatan praktik akuntansi berbasis Excel. Media modern yang kami gunakan untuk SMA kelas 12 adalah media pembelajaran melalui Microsoft Excel. Proses pembelajaran menggunakan Microsoft Excel adalah salah satu solusi alternatif yang relatif sederhana, namun bisa dibilang efektif. Sangat sederhana dan tidak menuntut orang yang mengerjakannya untuk tahu dan bisa membuat suatu program aplikasi komputer, tapi cukup mengerti akuntansi dan bisa mengoperasikannya dengan baik. Dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mempelajari materi pelajaran kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi, akan lebih mudah dan efektif dilakukan karena dibantu oleh teknologi, yaitu sistem dari Microsoft Excel itu sendiri. Jadi, dalam proses pembelajaran akan menggunakan Microsoft Excel untuk menjelaskan materi mata pelajaran kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi, dengan tujuan dari pengguna media pembelajaran Microsoft Excel adalah untuk mempermudah peserta didik menyelesaikan siklus akuntansi dengan cara yang lebih mudah dan efektif dengan bantuan teknologi. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan media canggih terdapat 5 langkah. Yang pertama, mengumpulkan bahan ajar. Yang kedua, menyediakan alat berupa komputer ataupun laptop. Yang ketiga, menyiapkan teknis rencana pembelajaran. Yang keempat, membuat bahan ajar. Dan yang kelima adalah praktik. Baiklah teman-teman, dari pemaparan kami mengenai rancangan pengembangan media pembelajaran, aku bisa nyimpulin bahwa dalam pengembangan media pembelajaran ini, kami akan memilih jenjang SMA kelas 12 di SMA Negeri 12 Berau. Pengembangan media ini diawali dengan analisis karakteristik peserta didik secara umum, yaitu dapat berpikir logis, memiliki kognitif yang tinggi, mempunyai nalar secara ilmiah, memikirkan masa depan, mampu introspeksi diri, wawasan yang luas, dan lain-lain. Dan tahap yang kedua yaitu menentukan tujuan pembelajaran seperti yang tertera dalam kompetensi inti di silabus. Tahapan ketiga, memahami kurikulum dan kompetensi yang akan dicapai nantinya. Tahap keempat, memilih dan menentukan media pembelajaran sesuai dengan materi, di mana ada 2 media yang akan kami gunakan, yaitu media sederhana berupa penjelasan mind mapping, dan yang kedua, media canggih yaitu Microsoft Excel. Dengan 2 materi pokok yang akan kami angkat, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi dan materi persamaan dasar akuntansi yang akan diproyeksikan menjadi sebuah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang dituju oleh kelompok kami. Terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan kami mudah dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.